Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Banyak makhluk yang ketika diberikan rizki oleh makhluk yang lain, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, tapi dia bersyukur kepada makhluk tersebut. Dia lupa bahwasanya pada hakikatnya Allah yang menggerakkan hati orang ini untuk memberikan rizki kepada dia, untuk memberikan kenikmatan kepada dia. Tapi lupa dia mengagungkan orang tadi, bahkan dia memuji-muji orang tadi dengan sebab kebaikan yang Allah berikan kepadanya melalui perantaraan makhluk tersebut. Bukan berarti kita menyingkirkan makhluk tersebut. Tidak ada sangkut pautnya dengan rezeki itu, tidak. Makhluk tersebut sebagai sebab, sarana, wasilah yang Allah berikan. Allah berikan rezeki kepada kita melalui perantaraan makhluk tersebut. Bukan berarti kita melupakan jasanya. Kita tidak melupakan jasanya. Tapi yang dibenci di sini atau yang membuat lemahnya keimanan kita, kita justru malah melihat kepada makhluk tersebut dan tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Ya. Mereka lupa bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menggerakkan hati orang tadi untuk memberikan rezeki kepada kita. Kalau seandainya Allah mau, Allah bisa tahan rezeki tersebut. Sehingga dia tidak bisa memberikannya kepada kita. Gitu. Nah, ini yang kedua. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Dan jangan kita mencela manusia ketika manusia tersebut tidak memberikan apa yang kita inginkan. Kadang kita kalau ada orang, kita minta sama orang, kemudian terlepas dari hukum minta-minta. Ya, terlepas dari hukum minta-minta. Kita umpamanya minta sama orang, ya, entah itu minta bantuan atau minta yang lain, gitu. Kemudian orang tadi tidak mau membantu kita. Wah, ini orang nih pelit, nih orang begini, nih orang begitu. Kita kesal sama dia. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Terhadap sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah sudah takdirkan bahwasanya itu kita tidak akan bisa dapatkan dari dia. Karena Allah mencegahnya dari kita. Gitu. Terlepas dari orang ini punya sifat bakhil, sifat pelit umpamanya, itu sifat yang tercela. Tetap kita nasihati dia, gitu, dari sifat tercelanya. Tapi kita melihat kepada dia sebagai sebagai bahwasanya dia yang menghalangi rezeki kita, dia yang menahan rezeki kita. Dengan sebablah dia kita nggak dapat rezeki, nggak boleh. Karena itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kalau Allah mau, Allah berikan kita. Kalau Allah mau, Allah tahan itu dari kita. Makanya yang masuk dalam bab ini, ya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam hadis Arba'in nomor 19. Hadis yang panjang. Di situ Nabi mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul, bersatu padu untuk memberikan kamu satu manfaat. Semuanya, seluruh dunia, semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita. Tidak akan sampai manfaat itu kepada kita, kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mereka mau ngasih 1 juta umpamanya. Kalau Allah tentukan kita cuma dapat 100.000 yang bakal sampai, gak bakal 1 juta. Yakin itu. Kadang kan kita dibisikin sama orang mestinya jatah ente ini 2 juta. Gitu. Cuman karena begini dapatnya cuma segini. Iya, kenapa ente enggak ngomong? Ya kan begitu. Ini kan udah ketentuan ayolah Bapak hazakumullah. Ya kan? Ini semua makhluk mau ngasih kita 2 juta umpamanya. Tapi kalau takdir yang Allah tuliskan kita cuma dapat 50.000 yang sampai ke kita. Setengahnya kemana? Ya Allah, enggak bakal nyampe itu. Hatta seluruh dunia bersatu padu dengan segala macam usaha mereka, teknologi yang mereka punya, nggak bakal sampai. Ingat itu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seluruh umat berkumpul, bersatu padu semuanya untuk mencelakakan engkau. Ya membunuh, menyiksa, atau yang lainnya. Membuat makar kepadamu.
itu tidak akan sampai kepadamu kecuali yang Allah tuliskan untukmu. Kalau Allah tuliskan kita selamat, mau semuanya. Ingin membunuh kita semuanya. Kalau kita ditakdirkan selamat sama Allah, nggak terkena satu sayatan pun sedikit pun nggak bakal kena. Yakin nih. Makanya kalau kalimat tadi itu, sabda Nabi itu terpatri dalam hati kita, tenang hidup kita. Tenang hidup kita. Kita nggak mikir itu manusia, makhluk ini mau ngasih anak rizki, mau enggak, terserah Allah semuanya. Tapi tetap ada usaha, gitu. Makanya di sini, inna rizqallahi la yajuruhu hirsu haris. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan kemauan dan usaha orang yang usaha. Bukan berarti ini menafikan usaha, artinya orang boleh usaha. Karena usaha merupakan salah satu sebab mendapatkan rizki. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan, mau kita usaha semaksimal mungkin, kalau Allah takdirkan kita nggak bakal dapat. Jadi makanya kita di sini tidak boleh bersandar total kepada usaha kita. Kepintaran kita, titel kita, jabatan kita. Nah orang kan, titelana begini-begini, masa cuma dapat sekian? Gitu. Usaha pergi pagi, pulang pagi lagi. Ada yang begitu. Tapi cuma dapat segitu-segitu aja. Gitu. La yajuruhu hirsu haris. Maka kan kunci-kunci rezeki itu banyak kan. Bukan hanya usaha saja. Tapi ketakwaan kepada Allah. Man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Gitu. Kunci rezeki itu banyak. Mafatih rizq. Ya, kunci-kunci rezeki itu banyak. Di antaranya usaha tadi. Gitu. Tapi kalau ada orang yang usaha, semaksimal mungkin dia usaha, banting apa semuanya dibanting sama dia, tapi hasilnya cuma begitu doang. Gitu. Karena memang Allah tentukan hanya itu. Gitu. Makanya ini yang mesti diperhatikan, ya. Jadi bukan kita bersandar kepada usaha kita, kepintaran kita, ya, titel kita, jabatan kita, enggak. Allah semua yang ngasih. Itu semua sebagai sarana. Tugas kita sebagai seorang hamba berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaruddu karahiyatu karihin, dan tidak ada juga yang dapat menolak rezeki yang sampai kepada kita, yaitu ketidaksukaan orang yang tidak suka. Ada orang yang enggak senang sama kita dapat rezeki, enggak bakal bisa. Hatta semua orang enggak suka kita dapat bagian tersebut. Tapi kalau nyatanya kita ditentukan oleh Allah dapat bagian itu, dapat. Mau orang enggak suka, mau orang berusaha menghalang-halangi, tetap aja itu akan sampai kepada kita kalau seandainya Allah tentukan. Itu harus kita yakini. Ini maknanya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.